Nestle Girls akhirnya pulih dari cederanya setelah 2 kali absen di laga timnas kontra Jepang dan Arab Saudi. Jadwal TC timnas bocor untuk Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Nama Arhan kini terus ramai dibahas setelah tampil membela skuad Garuda melawan timnas Arab Saudi. Bocor soal masa depan Eliano yang semakin kuat untuk merumput di Liga Italia. Update kondisi Kevin Dix di Copenhagen setelah mengalami cedera saat membela timnas di GBK. Coach Sintayong disebut pamer kemenangan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pesan sang pelatih tuai pujian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi kini memang terus mendapatkan beragam reaksi dari penggemar sepak bola tanah air. Selain sukacita, tidak sedikit yang menyoroti performa beberapa punggawa skuad Garuda. Salah satunya adalah Pratama Arhan. Ya, timnas Indonesia berhasil menang atas Arab Saudi dengan skor akhir 2-0 dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga. Dalam pertandingan itu, tim asuhan Coach Sintayong menang berkat 2 gol Marcelino yang masing-masing tercipta di babak pertama dan kedua. Arhan sendiri dimainkan oleh Coach Sintayong dari bangku cadangan. Bek sayap Suwon FC itu menggantikan Marcelino tepat di menit ke-78 ketika skuad Garuda sudah unggul 2-0. Menariknya, Arhan bermain tidak di posisi aslinya sebagai wingback kiri, di mana ia terlihat diberikan lisensi untuk menghuni pos lini depan. Menariknya, timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang emas 3 menit pasca Arhan turun berlaga. Namun pemain 22 tahun itu justru melakukan kesalahan hingga serangan balik tersebut terhenti karena offset. Sontak momen yang tercipta itu pun disorot warganet dan hingga kini terus ramai diperbincangkan, di mana Arhan mendapatkan hujatan berkat pergerakannya yang dinilai salah. Hal itu berawal dari saat Justin Hubner mengelabuhi pemain Arab Saudi ketika dirinya mendapatkan tekanan. Justin Hubner pun kemudian melepaskan umpan lambung ke sisi kiri kotak penalti lawan. Saat itulah terdapat Ragnarok Atmangon di sisi kiri yang hendak mengambil bola. Namun sosok Arhan yang berada di tengah justru bergerak ke pinggir untuk menjemput bola. Saat itu Arhan pun tidak hanya membuat posisinya dan Arhan bentrok, akan tetapi ia juga sudah terlebih dahulu offset saat mencoba mengambil bola. Andai Arhan tidak bereaksi dan memilih tetap berada di tengah, maka bisa jadi bola akan sampai ke Ragnar yang dalam tayangan ulang ada di posisi onside. Salah satu akun X yang menyoroti permainan Arhan tersebut adalah _red Indo, di mana ia memberikan sindiran keras kepada Arhan. Aiki78 versi sepak bola, tulis akun tersebut. Ya, cuitan itu pun langsung mendapatkan beragam komentar. Namun tidak sedikit pula yang turut membelanya karena Arhan juga beberapa kali turut ikut membantu serangan skuad Garuda ke gawang Arab Saudi. Pemain timnas Indonesia yaitu Eliano kini mengatakan bahwa dirinya tertarik menyusul sang kakak yaitu Tidjani yang berkarir di Liga Italia. Ya, Eliano saat ini bermain di Liga Belanda, namun kontraknya bersama klub Belanda tersebut kabarnya akan segera habis pada Juni 2025. Masa depan pemain 24 tahun itu pun dipecuole masih abu-abu, sebab ia sudah jarang dimainkan sebagai starter. Menjelang kontraknya habis, Eliano pun membocorkan masa depannya terkait negara impiannya yang ia ingin dituju. Eliano mengaku bahwa dirinya berniat untuk menyusul kakaknya yang berkarir di Liga Italia. Sebagaimana diketahui, kakak Eliano yaitu Tidjani adalah pemain AC Milan. Bahkan pemain timnas Indonesia itu siap berjuang jika memang harus memulai karirnya di Serie B Italia karena kualitas kompetisi di sana dianggap bagus. Tentu saja tidak hanya di Serie A, Serie B juga merupakan kompetisi yang luar biasa, ucap Eliano dikutip dari Tutto Mercato. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan apakah Eliano akan pindah merumput di Italia atau justru bertahan di Belanda. Adapun Eliano sedang berjuang mendapatkan tempat baik di level klub maupun di timnas Indonesia, di mana saat ini yang juga masih belum mendapatkan banyak menit bermain. Pemain bertahan timnas Indonesia yaitu Nestle Girls diketahui sempat absen untuk memperkuat skuad Garuda karena cedera. Namun kini pemain FC20 tersebut dinyatakan sembuh dan bisa kembali merumput. Ya, Nestle Girls sempat absen untuk membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga. Saat itu ia absen karena cedera hamstring yang ia derita. Ya, diketahui di saat Nestle Girls absen untuk menjamu timnas Jepang, skuad Garuda kalah telak dengan skor 4-0. Namun seusai kekalahan tersebut, skuad tim merah putih berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 2-0.
Menariknya, di balik kemenangan tersebut ada kabar baik dari pemain timnas Indonesia yaitu Meselgus, di mana ia dinyatakan sembuh dan bisa kembali merumput. Kebetulan klub Meselgus yaitu FC20 akan bertanding melawan Fortuna Sittard dalam laga lanjutan Eredivisie Belanda pada Minggu besok. Meselgus telah kembali dari cedera, tetapi juga dikatakan telah fit sepenuhnya, tulis 20 Insight. Ya, dalam hal ini pelatih FC20 merasa senang sebab pemainnya yang dipanggil timnas Indonesia tersebut sudah sembuh dari cederanya. Para pemain internasional telah kembali dengan baik dan kami mampu melakukan apa yang kami inginkan di lapangan dalam beberapa hari terakhir, ujar sang pelatih. Kevin Dix kini mengungkapkan soal kondisinya pasca cedera saat debut di timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu mengungkapkan bahwa saat ini kondisi lututnya semakin membaik dan berharap bisa pulih lebih cepat. Ya, Kevin Dix menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Jepang. Debutnya pun cukup berkesan karena ia langsung merasakan atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sayangnya Kevin Dix menjalani debut yang kurang indah, di mana saat itu timnas Indonesia dilumat Jepang dengan skor akhir 0-4 dan dirinya harus mengalami cedera lutut. Namun kini Kevin Dix mengungkapkan soal kondisi cedera yang sudah mulai membaik, walaupun ia masih belum tahu pasti bagaimana kondisi dari lututnya. Lutut saya semakin membaik perlahan-lahan hari demi hari, tergantung bagaimana reaksi besok. Tapi sejauh ini kondisinya terlihat baik, ungkap Kevin Dix. Ya, akan tetapi Kevin Dix menerangkan bahwa dirinya baik-baik saja dan sangat positif, di mana ia berharap bisa segera menjalin sesi latihan bersama FC Copenhagen. Mudah-mudahan saya bisa berlatih dengan tim besok, kita lihat nanti. Tapi yang pasti lutut saya harus merespon dengan baik hari ini. Jadi mudah-mudahan saya sudah siap, tegas Kevin Dix. Coach Sintayong memamerkan keberhasilan timnya yang mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga, di mana skuad Garuda menang dengan skor akhir 2-0 atas Arab Saudi. Dua gol kemenangan itu diborong oleh Marcelino Ferdinand. Ya, keberhasilan tim Merah Putih meraih 3 poin pertama ini membuat Coach Sintayong gembira. Nyatanya juru taktik asal Korea Selatan itu mengunggah momen kemenangan timnas Indonesia dari Arab Saudi di Instagram pribadinya, di mana ia bahkan juga mengucapkan terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang. Hari di mana kami mengalahkan Arab Saudi. Terima kasih lagi untuk pemain kita, tulis pelatih 54 tahun tersebut. Sontak unggahan Coach Sintayong itu langsung diserbu oleh banyak warganet tanah air, di mana mereka meminta agar pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan kerjanya dan mendoakan yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia. Sapu bersih sisa laga coach, kecuali Jepang, kita optimis dan realistis, komentar seorang warganet. Apresiasi buat kinerjanya coach, semoga Anda bawa Indonesia ke Piala Dunia seru lainnya. Terima kasih coach, semoga bertahan selamanya, tulis lainnya lagi. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Nova Arianto menuturkan bahwa skuad tim Merah Putih akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai pekan ini, di mana daftar nama pemain pun kini sudah disiapkan oleh Coach Sintayong, di mana TT tersebut digelar dalam rangka persiapan menuju Piala Asian Cup 2024 di Cina. Dalam hal ini timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan timnas Filipina, timnas Myanmar, timnas Laos dan juga timnas Vietnam. TC tanggal 26 November, rencana TC di Bali, jelas Nova. Ya, Nova mengatakan bahwa Coach Sintayong sudah punya pemain-pemain pilihan untuk ajang ini. Namun ia belum bisa merinci nama-nama pemain yang akan dipanggil. Sudah ada, tunggu kami rilis, jelas Nova Arianto. Ya, di turnamen ini timnas Indonesia akan menurunkan pemain-pemain berusia 22 tahun sebab ajang itu tidak masuk ke dalam kalender FIFA yang membuat pemain timnas Indonesia cukup sulit untuk mendapatkan izin klub masing-masing. Ya, selain itu skuad Garuda pun juga berencana mematangkan pemainnya untuk SEA Games 2025. Namun di sini tetap akan ada sejumlah pemain senior untuk mendampingi juniornya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.